Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, kali ini saya tidak akan membahas mengenai politik, tapi saya ingin menjelaskan kepada pendengar YouTube saya, baik yang ada di tanah Papua, yang ada di negeri Belanda, ataupun di berbagai negara, termasuk di wilayah yang kita cintai ini, Indonesia. Ikatan batin saya dengan tanah Papua, atau yang dulu disebut sebagai Netherlands New Guinea, atau Dutch New Guinea, atau juga kadang-kadang disebut West New Guinea, itu memang sangat erat. Dan karena itu, apabila ada satu peristiwa yang menyedihkan di tanah Papua, langsung hati saya seperti teriris. Nah, ikatan batin saya dengan tanah Papua itu diawali ketika masa kecil saya. Saya dulu bersekolah di SD Negeri 1 Biak, Irian Jaya, yang sekolah aslinya itu sekarang menjadi perpustakaan daerah di Biak ya. Sementara SD-nya dipindahkan di jalan yang masih dekat dengan perpustakaan itu ya, yaitu yang disebut sekarang SD Negeri 1 Biak. Dan kami dulu tinggal di komplek perwira TNI AU ya, atau dulu kami sebutnya AURI. Di rumah kami itu dekat dengan, kalau ke atas itu ke rumah bupati, kalau sebelah kirinya ke atas itu ada rumah komandan AURI di Biak ya. Sementara di seberang rumah kami itu ada rumah komandan Angkatan Laut. Dan dulu saya tinggal di Jalan Gajah Mada nomor 1800, tidak jauh dari Rumah Sakit Umum Daerah Biak. Dan masa kecil itu benar-benar sangat membekas. Mengapa? Sebelum saya pulang ke Jakarta, pada saat itu saya sudah kelas 5 SD, itu masa-masa di mana penentuan pendapat rakyat sedang akan berlangsung. Ya. Dan dalam bahasa Biak, ya, itu anak-anak sekolah dulu diwajibkan menyanyikan lagu Aryo Bapaye Soehartoye. Dan kemudian kita juga di akhir dari lagu itu ada belahan dari lagu yang isinya bahwa bendera kita merah putih ya, dan itu harus dinaikkan. Itulah lagu yang masih sangat membekas di dalam hati saya ya. Dan pertama kali pula saya waktu itu mengenal kata tokoh masyarakat. Ya, jadi orang tua kami waktu itu menjelaskan bahwa rumah kami itu tidak jauh dari rumah tokoh masyarakat. Siapa dia? Dia adalah Frans Kaisepo, yang kemudian menjadi gubernur Irian Jaya, boleh dikatakan di era awal-awal Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dan kalau Anda lihat Biak ya, itu hampir banyak wilayah itu ditempati oleh tentara, khususnya kalau di bagian atas itu yang disebut dengan Klufkamp ya, itu didiami oleh para prajurit Kopaskat ya, atau Pashas dulu namanya PGT, Pasukan Gerak Cepat ya. Sementara kami yang ayahnya yang dari perwira TNI, perwira pertama atau menengah TNI atau AURI ya, itu berada di sekitar RIS 2 dan juga RIS 1 ya. Itulah kedekatan hati awal saya dengan tanah Papua. Makanya setiap saya mendarat di Biak dan ada waktu senggang yang cukup lama, saya pasti akan selalu jalan ke RIS 2 untuk melihat rumah kami kecil dulu ya. Atau kemudian saya juga kadang-kadang mampir di sekolah tempat kami sekolah dulu ya. Dulu kepala sekolahnya seorang ibu berasal dari Makassar, namanya Bu Ayal, dan kemudian beliau digantikan oleh Pak Suwandi yang berasal dari Tanah Jawa. Dan kemudian yang berikutnya dengan ibu yang berasal dari Tanah Minahasa ya. Jadi peta Biak di mata saya masih ada ya. Kalau kita ke ujung barat tuh ya, ada
yang namanya Mokmer ya. Mokmer itu tempat wilayah di mana sekarang pelabuhan udara Frans Kaisievo berada ya. Dan terus ke sana ke arah Bosnik ya. Dan kemudian kalau terus ke wilayah barat itu ada tanah yang namanya Marau ya. Dan disitulah terletak pulau-pulau Padaido ya. Dan sayangnya Hotel Marau sekarang udah tidak ada bekasnya. Tapi kalau Anda ke Bosnik, disitulah banyak Anda akan melihat bangkai dari tank-tank peninggalan Jepang ya, yang waktu itu terjadi pertempuran dahsyat antara tentara sekutu dengan Jepang. Dan karena itu antara Bosnik sampai ke Klufkan ya, atau dulu juga disebut sebagai Kesatrian karena itu komplek Auri, banyak sekali gua-gua Jepang ya. Dan saya dulu kalau sholat Jumat ya, kita selalu pergi ke wilayah timur ya, wilayah timur ya. Itu ada komplek Angkatan Laut ALRI ya, Angkatan Laut Republik Indonesia yang disebut dengan Sorido ya. Di situ ada satu masjid dan disitulah kami biasanya pergi Jumatan, dan di situ kadang-kadang kami juga belajar mengenai mengaji dan juga madrasah. Jadi madrasah saya itu di SD Negeri 1 Biak Irian Jaya, tapi kadang-kadang juga kita berangkat ke masjid di Sorido, Pangkalan Angkatan Laut di Sorido. Anda tahu, Biak juga pernah terkenal sebagai tempat yang rencananya akan menjadi suatu lahan penting untuk meluncurkan satelit ke ruang angkasa ya. Tapi sampai detik ini itu belum terjadi juga ya. Dan Anda tahu kalau Anda ke arah Biak Timur, itu Anda akan pergi ke wilayah yang disebut melalui Selat Yendidori ya, dan kemudian masuklah ke yang dulu masih menjadi bagian dari Kabupaten Biak Numfor ya, yaitu Pulau Supiori ya. Dan itu sebenarnya cuma dipisahkan oleh sebuah jembatan. Dan Anda tahu wilayah Supiori itu kalau ke arah utara itu akan masuk ke ada satu pulau namanya Pulau Beras yang berbatasan dengan Palau ya. Jadi itulah ingatan-ingatan saya. Dan Anda tahu ya, kalau Anda ke Biak ya, dari lapangan terbang atau landasan terbang yang paling baik di Indonesia, yaitu landasan pacu di Mokmer itu kalau Anda ke arah barat, itu juga tidak sedikit yang namanya airstrip ya, lapangan-lapangan terbang kecil yang dibangun oleh tentara sekutu dan juga ada yang dibangun oleh Jepang. Dan kalau Anda ingat, pada Perang Dunia Kedua, ketika Jenderal MacArthur itu mengatakan I shall return ya, ketika dia ingin melakukan lompatan katak untuk mengusir Jepang dari Asia Tenggara ya, itu MacArthur itu juga memiliki basis ya, yang nanti kalau Anda ke Jayapura yang namanya Base G itu adalah Base G itu G ya, dan kemudian kalau Anda ke atas ya, itu nanti ada yang namanya Tugu MacArthur ya, dan Kodam 17 Cendrawasih itu juga tempatnya di atas bukit di kota Jayapura ya. Itu yang kemudian adalah juga tempat di mana MacArthur dulu juga pernah mungkin berkantor di situ ya. Jadi itulah ikatan mengapa saya mencintai tanah Papua dan tentunya masyarakat Papua, karena saya bersekolah juga dengan teman-teman saudara-saudara saya dari Biak, Numfor dan juga wilayah Yapen Waropen ya. Dan Anda tahu Biak adalah juga tempat yang sangat bersejarah ya, baik untuk Indonesia maupun untuk sejarah dunia ya. Nah, kenapa juga ikatan saya kemudian masih terus berlangsung? Karena ketika saya tahun 82 ingin memulai menulis skripsi, guru saya ya, yaitu Profesor Dr. Yono Sudarsono, pada saat itu beliau masih, kalau nggak salah masih belum doktor ya, beliau masih S2 ya, baru master dari University of California Berkeley ya, sebelum beliau pergi ke London School of Economics ya, mengambil gelar doktornya. Beliau membimbing saya dan kemudian dia minta saya supaya jangan menulis tentang ASEAN. Saya kaget. Kenapa? Karena terlalu banyak anak-anak FISIP UI pada saat itu yang sudah menulis tentang ASEAN, dan beliau minta pada saya
tulislah tentang perbatasan Indonesia Papua New Guinea. Dan kemudian saya kaget dan saya terdiam. Saya bertanya, dari mana datanya? Dan Mas Yono mengatakan pada saya, disitulah seninya menulis skripsi. Kamu harus bisa mencari data dari manapun bisa didapat, bahkan pernyataan-pernyataan resmi kedutaan besar, misalnya Papua New Guinea di Jakarta, atau KBRI kita di Port Moresby, ya, atau KBRI kita di Canberra, itu juga bisa dijadikan bahan-bahan dasar untuk menulis skripsi. Satu hal juga yang saya ikut bangga dengan Mas Yono, bahwa pada saat itu, kalau Anda ingat ya, tahun 82, 83, itu antara Indonesia dengan Australia, itu selalu melakukan suatu diskusi-diskusi ya. Dari Indonesia itu biasanya dikoordinasi oleh Center for Strategic and International Studies atau CSIS yang bertempat di Tanah Abang itu. Dan setiap Mas Yono ataupun Pak Sujati Jiwandono pergi, apakah itu ke Port Moresby ataukah ke Canberra, itu Mas Yono selalu memberikan saya oleh-oleh buku-buku yang dia dapat dari baik itu di Port Moresby ataupun di Canberra. Di antara buku-buku tersebut ya, itu ada yang menarik ya, yang judulnya dalam bahasa Pidgin ya. Pidgin itu adalah English tapi dengan tata bahasa Melayu ya. Time belong masta ya. Jadi kalau time belong masta itu berarti itu time itu adalah waktu, belong itu adalah milik, masta itu master. Jadi masa penjajahan kolonial ya. Itu buku yang pernah saya dapat dari Mas Yono. Dia belinya di Port Moresby. Kemudian juga ada buku juga yang kemudian juga sangat mengena di perasaan saya. Yang paling tidak buku itu menjelaskan mengenai dalam bahasa Belanda ya, judulnya itu Vergeten Aarde. Saya memang tidak bisa berbahasa Belanda. Saya pernah belajar bahasa Belanda dengan Dr. Robert Krip ya. Tapi saya nggak bisa juga ya. Tapi intinya Vergeten Aarde itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu adalah Forgotten Land, tanah yang dilupakan. Dan karena itu topik dari pembahasan saya kali ini adalah Papua atau New Guinea sebagai tanah yang dilupakan. Kenapa judul buku itu mengenai Vergeten Aarde? Karena kalau kita lihat ya, lagi-lagi menurut sejarah, Belanda juga melupakan tanah Papua atau tanah Netherlands New Guinea. Mengapa? Karena pemerintahan Belanda di tanah Papua pada saat itu bersifat tidak langsung, tapi ditangani oleh para misi agama, ya, baik itu misi Katolik ya, ataupun misi Protestan Zending. Jadi misi dan Zending itulah yang kemudian mengelola pendidikan dan kemudian pemberian perhatian kepada masyarakat di tanah Papua. Belanda baru memiliki perhatian dalam bidang pemerintahan ketika Australia meminta Inggris untuk masuk ke wilayah yang sekarang menjadi bagian selatan dari Papua New Guinea atau disebut sebagai wilayah Papua, dan ketika Jerman juga masuk ke wilayah bagian utara Papua New Guinea yang disebut dengan New Guinea ya. Makanya kalau Papua New Guinea itu terbagi dua ya, dua wilayah utara namanya New Guinea dulu jajahan Jerman, bagian selatan itu adalah Papua jajahan Inggris ya. Makanya perbatasan antara Indonesia dengan Papua New Guinea itu juga adalah warisan perbatasan yang dibuat oleh pemerintah Belanda dan juga pemerintah Inggris pada saat itu ya, pasca Perang Dunia Pertama. Kenapa? Karena pada masa itulah kemudian ada wilayah perbatasan dua negara ya. Dan kita juga tahu ya, mengapa misalnya perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea sekarang juga sama persis dengan perbatasan pada masa kolonial, karena kita adalah pewaris dari kolonial Belanda. Jadi itu kalau kita perhatikan ya. Dan mengapa juga kemudian saya sangat terikat dengan tanah Papua?
Karena ketika saya juga diminta Mas Yono untuk terus melanjutkan studi tentang Papua ya, setelah saya selesai dengan skripsi mengenai hubungan Indonesia Papua New Guinea, khususnya masalah perbatasan, saya kemudian setelah selesai menjadi asisten dosen di FISIP UI ya, saya akhirnya masuk ke Lembaga Riset Kebudayaan Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yaitu LIPI, tahun 84. Tahun 85 kemudian terjadilah apa yang menjadi suatu kehebohan besar di tanah Irian Jaya pada saat itu, yaitu banyak sekali orang-orang di wilayah perbatasan dari utara, dari wilayah Jayapura sampai ke Merauke, yang kemudian menyeberang ke Papua New Guinea, yang itu kemudian disebut sebagai apa yang disebut dengan pelintas batas ya. Dan pada saat itulah saya menggunakan pengetahuan saya tentang hubungan Indonesia Papua New Guinea dan kemudian saya menulis di Harian Kompas ya. Dan pada saat itu yang memegang redaksi opini di Harian Kompas itu adalah Mas S.T. Soeharto, nama yang tidak akan saya lupakan ya. Karena Mas Soeharto inilah yang kemudian selalu meminta saya tulisan-tulisan mengenai perbatasan tersebut, apalagi kalau ada suatu peristiwa yang terjadi di Irian Jaya ataupun antara Indonesia dengan Papua New Guinea ataupun terjadi peristiwa di Papua New Guinea. Dan Anda tahu ya, pada tahun 80-an itu belum ada komputer ya. Saya harus mengetiknya dengan mesin tik, apakah itu bentuk hurufnya pika ataupun elit ya. Terus selesai, begitu selesai saya harus naik bis ke wilayah Selipi ya. Dari Selipi masuk ke kantor Kompas itu dengan angkot ya, yang sekarang menjadi mikrolet tersebut ya. Itulah kenangan saya tentang mengapa kedekatan saya dengan Papua mulai semakin melekat ya. Dan Anda tahu, gara-gara tulisan saya yang begitu banyak di awal-awal karir saya sebagai seorang kolumnis di Harian Kompas ya, makanya kemudian seorang dosen dari Griffith University namanya Dr. Colin Brown itu datang ke Jakarta. Kebetulan dia mengenal baik dengan mantan guru saya juga ya, Dr. Hilman Adil, yang kebetulan adalah Kepala Pusat Penelitian Ekonomi Nasional ya, Leknas ya, Lembaga Ekonomi Nasional di LIPI. Kemudian Pak Hilman Adil memanggil saya untuk datang ke kantor dia, ya, bahkan datang itu karena saya di lantai 11, itu Pak Hilman di lantai 9, saya turun ke lantai 9 dan bertemu dengan Dr. Colin Brown dan juga Rektor Universitas Griffith ya. Dan Pak Colin langsung bertanya, Ikrar, kamu tertarik untuk ambil doktor di Griffith University? Saya langsung ternganga, ambil doktor, emang bisa? Bisa. Kenapa? Tanpa master. Kenapa bisa? Karena saya udah baca tulisan-tulisan kamu mengenai masalah Irian Jaya dan Papua New Guinea, dan kamu juga bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dan yang paling penting juga, kamu lulusan UI. Karena dulu cuma lulusan UI, lulusan UGM, lulusan ITB, lulusan Erlangga, dan juga lulusan IPB saja yang kemudian mendapatkan tempat khusus ya di universitas-universitas di Australia. Dan akhirnya, tapi beliau juga mengatakan jangan minta beasiswa dari kampus, mintalah beasiswa dari ADEP. ADEP itu adalah Australia Development Assistance Bureau yang kemudian berubah menjadi Australia International Development Assistance Bureau yang kemudian sekarang menjadi Australia Award for Indonesia atau Australia Award Scholarship. Dan saya lagi-lagi menulis tentang Indonesia Papua New Guinea. Dan tahun 87 saya memulai penelitian saya untuk disertasi saya atau di Australia disebut doctoral thesis ya. Dengan mengunjungi Papua New Guinea, saya bertempat tinggal di wilayah Boroko ya, di Papua New Guinea, dan kemudian kadang-kadang ke kedutaan RI di Papua New Guinea ya, atau kemudian ke wilayah di Port Moresby ya, di wilayah pantai,
Dan kemudian saya juga kemudian terbang untuk melakukan penelitian langsung di yang namanya Vanimo, ya, wilayah utara, dan bagian selatan itu Daru, ya. Dan kemudian bagian tengah itu adalah wilayah yang disebut dengan Kiunga. Ya. Di wilayah perbatasan itulah saya kemudian bicara dengan orang-orang yang melintasi batas dari Irian Jaya ke Papua New Guinea. Dan satu hal yang menarik, ya, di Kiunga tiba-tiba hotel saya didatangi oleh polisi, dan polisi itu kemudian mengatakan bahwa kamu harus kembali ke Port Moresby. Kenapa? Karena kamu dalam keadaan terancam. Dan saya bertemu dengan komandan polisi tersebut, ya, yang kebetulan pernah bertemu dengan saya di rumah Duta Besar Pak Bagus Sumitro, ya, di di Port Moresby. Dan rupanya kenapa? Ya pokoknya balik ke Port Moresby. Dan saya terpaksa balik, dan kemudian dia mengatakan bahwa kamu bincang-bincang, berdiskusi, kemudian juga menginterview orang-orang dari organisasi Papua Merdeka. Kalau nanti ada apa-apa dengan kamu, ya, atau kamu terbunuh, bisa menjadikan suatu problem antara Indonesia dengan Papua New Guinea. Saya tinggal juga di Vanimo, di rumah Bishop dari Australia, dan sang Bishop, ya, John Etheridge, saya nggak akan lupa namanya. Bishop John Etheridge mengatakan pada saya, nobody will touch your skin, karena Anda di bawah pelindungan saya. Dan saya ketika mendarat di Vanimo, itu bagaikan seorang pejabat negara, itu di tengah saya berdiri, dilingkupi oleh suster-suster dan bruder-bruder Katolik, ya, sampai saya tiba persis di dalam Keuskupan Vanimo. Itulah kenangan saya. Dan kemudian setelah selesai di perbatasan wilayah Papua New Guinea, saya pindah ke Jayapura, ke Arso, ke Waris, dan juga wilayah-wilayah perbatasan. Saya di Merauke juga pergi dengan motor trail, ya, diantar oleh seorang petugas dari Kabupaten Merauke, ya, dan naik trail itu, motor trail itu, ya, melewati wilayah ke wilayah Tanah Miring sampai ke Sota, kota perbatasan dengan Papua New Guinea. Jadi kalau Anda tanya mengapa saya kok sering selalu bicara tentang Papua, tentang nasib orang-orang Papua, tentang apa yang terjadi di tanah Papua, itu lagi-lagi karena saya punya ikatan batin yang sangat kuat dengan tanah Papua. Ya. Nah, Anda juga tahu, ya, bahwa apa yang terjadi di tanah Papua itu kadang-kadang membuat saya menangis. Ya. Saya beri contoh misalnya bagaimana konflik yang terjadi baik sejak tahun 63, ya, sampai kemudian tahun 2024 kemarin, ya. Termasuk juga misalnya seorang pilot berkewarganegaraan Selandia Baru, ya, pilot Susi Air, ya, yang kemudian disandera oleh kelompok orang-orang yang bergerak di wilayah tersebut, ya, yang berasal dari wilayah pegunungan. Dan sedikit saya ceritakan, ya, bahwa gerakan yang namanya Organisasi Papua Merdeka, atau sekarang disebut dengan Gerombolan Pengacau Keamanan, ya, atau whatever the name, ya, awalnya itu berasal dari wilayah utara, ya, berasal dari Manokwari, ya, dan kemudian masuk ke wilayah di Manokwari itu kita kenal namanya Lodewijk Mandacan, ya, dan kemudian wilayah Biak itu ada Awom bersaudara, ya, dan kemudian di wilayah Jayapura pada saat itu ada dua juga tokoh dari organisasi Papua Merdeka, ya, baik itu Z Rumkorem, ya, dan juga satu orang yang berasal dari Jayapura, ya. Jadi itu yang kalau masih saya ingat gerakan-gerakan tersebut. Tapi setelah wilayah Freeport itu semakin berkembang, gerakan Papua Merdeka itu berubah, yang tadinya berasal dari pantai wilayah utara, ya, itu kemudian menjadi pindah ke wilayah pegunungan tengah, ya. Dan sampai sekarang wilayah yang disebut dengan Pegunungan Bintang, Pegunungan Tengah itu adalah tempat-tempat yang masih dalam kategori rawan. Nah, kalau Anda perhatikan, ya, mengapa kemudian saya juga concern dengan tanah Papua?
Anda bisa buka-buka lagi tulisan-tulisan saya di Harian Kompas ya. Awalnya bicara tentang Indonesia, Papua New Guinea, masalah perbatasan, pelintas batas ya. Kemudian pada 2013 kalau nggak salah, 2012 atau 2013, saya pernah menulis satu artikel mengenai Freeport ya, yang judulnya Prahara di Tambang Kita. Ya. Ini tentang Freeport ya, dan saya di awal tulisan itu atau lead-nya, saya mengumpulkan kalau Moses Kilangin masih hidup ya. Moses Kilangin itu adalah seorang guru dari suku Amungme yang kemudian menjadi juru jalan bagi dua peneliti Amerika Serikat ya, yang kemudian naik ke wilayah Grasberg ya, dan juga Isberg ya, dan kemudian dari hasil penelitian itulah kemudian Freeport akhirnya berdiri. Jadi kalau Anda lihat ya, sebetulnya yang namanya Isberg dan juga Grasberg itu sebetulnya sudah diketahui oleh Belanda mengandung emas, tembaga, dan perak itu sejak tahun 1920-an, 1930-an ya. Dan karena itu jangan heran kalau kemudian Rockefeller itu tertarik untuk kemudian mengambil alih yang disebut dengan namanya gunung emas, gunung tembaga dan perak itu. Tapi pemerintah Belanda tidak menyetujuinya. Ya, ini yang kalau Anda mau lihat ya, dan Anda tahu ya, sampai sekarang yang namanya Moses Kilangin itu masih menjadi nama bandar udara di Timika. Tapi kalau Anda lihat ya, patung Moses Kilangin itu sekarang tertutup. Mengapa? Karena wilayah itu bukan wilayah suku Amungme. Wilayah itu adalah wilayah suku lain ya, suku daratan, dan karena itu wajah Moses Kilangin tidak boleh nampak di situ. Dan Anda tahu kalau kita bicara Papua atau kita bicara wilayah Irian Jaya pada masa itu, kita bukan hanya bicara mengenai yang tadi saya katakan gunung emas, gunung perak, gunung tembaga, tapi kita juga bicara mengenai hutan Papua yang sangat lebat ya. Di bagian kepala burung juga Anda tahu, di sana juga banyak sekali kilang-kilang minyak. Dulu namanya Sorong Dom ya. Ini dari ingatan saya ya. Dan Anda juga tahu ya, kalau sekarang juga ada yang namanya gas ya. Natural gas yang dikelola oleh BP atau dulu namanya British Petroleum, sekarang namanya Beyond Petroleum ya, yang kemudian juga menghasilkan gas yang dulu tidak sedikit diekspor ke Tiongkok ya. Dulu antara BP Indonesia dengan BP Australia terjadi suatu pertarungan harga ya, dan akhirnya BP Indonesia mendapatkan proyek tersebut ya dengan harga yang murah. Makanya pada saat Megawati menjadi Presiden Megawati menjadi bulan-bulanan mengapa kemudian gas Indonesia dijual murah ke Cina pada saat itu ya. Walaupun kita tahu namanya kontrak ya, gas dan minyak bumi itu memang tergantung pada harga pada saat itu ya. Nah, saya ingin balik ke wilayah yang tadi saya katakan hutan Papua ya. Mengapa saya bicara mengenai hal ini? Karena Anda tahu di konten YouTube saya, kemarin saya bicara mengenai adanya rencana pemerintah untuk membuka lahan seluas 20 juta hektar ya, yang baru saya tahu bahwa itu berada di tanah Papua bagian selatan ya, dan itu yang kemudian membuat saya benar-benar miris. Kenapa demikian? Karena kita tahu, seperti saya pernah juga bicara di YouTube sebelumnya, di tanah Papua dulu pernah dilakukan disebut dengan kolonisasi atau perpindahan penduduk dari tanah Jawa ke wilayah Merauke ya, di saat pemerintahan kolonial Belanda, dan kemudian melahirkan satu suku besar di situ yang disebut dengan Jamer, Jawa Merauke. Sampai sekarang masih ada ya. Dan kemudian di wilayah Merauke itu pula
pernah dilakukan apa yang disebut dengan Merauke bukan cuma food estate ya, tapi juga semacam industri yang namanya pertanian yang benar-benar modern lah. Baik itu di era Soeharto ya, ataupun di era Jokowi. Dan siapa yang menjadi komandan untuk food estate di situ? Dia adalah Prabowo Subianto ketika dia masih Menteri Pertahanan atau ketika dia juga masih menjadi prajurit Kopassus pada era Soeharto. Dan yang sekarang terjadi itu Pak Prabowo juga kemudian mengatakan kepada orang-orang di Indonesia bahwa kalau misalnya wilayah 20 juta hektar itu dibebaskan, di clearance, ditanami dengan kelapa sawit, ini juga tidak akan mengubah yang namanya penyerapan CO2 oleh pohon. Yang itu yang kemudian saya tentang. Dan kalau Anda lihat bagaimana perasaan atau gerakan orang-orang adat di wilayah Papua bagian selatan itu, ya, kita lihat, kita masuk ke wilayah yang disebut dengan Bovendigul, ya. Di wilayah itu, mereka-mereka yang menjadi pemilik tanah adat, itu saat ini atau beberapa waktu yang belakangan ini sudah memasang yang disebut dengan salib-salib merah. Karena mereka beragama Katolik ya, dan kemudian mereka memasang salib-salib merah itu. Mengapa? Supaya tanah-tanah mereka tidak diganggu oleh baik itu pengusaha ataupun tentara ya, apalagi kalau kemudian pengusaha itu di-backing oleh tentara. Ya. Dan kita lihat juga bagaimana dengan wilayah Merauke yang tadi saya bicarakan ya, di mana yang namanya istilahnya itu Merauke food estate itu sudah berlangsung cukup lama. Kalau itu kemudian juga berlangsung secara masif dan kemudian hutan itu dibabat makin lama makin banyak dan gundul, akan lenyaplah pemilikan tanah oleh orang-orang yang menjadi pemilik tanah adat itu. Dan saya sudah berkali-kali mengatakan, yang namanya penduduk setempat itu ada lebih dahulu ketimbang Indonesia pada masa sekarang atau setelah Irian Jaya itu menjadi bagian dari Indonesia. Dan Anda juga masih ingat ya, bahwa yang namanya Beni Murdani itu juga pernah diterjunkan di wilayah Merauke ya, sebagai tanda bahwa yang namanya Merauke itu adalah wilayah dari bagian negara Republik Indonesia. Tapi apakah kemudian kita lupa dengan satu tulisan yang dibuat atau ditulis oleh Markus Kaisepo pada bulan September 1945 ya, mengenai hubungan antara orang Papua dengan orang Indonesia. Artikel ini pernah ditulis di majalah Penyuluh ya, yang diterbitkan di Brisbane oleh orang-orang ex-digulis ya. Jadi kalau Anda ke Brisbane, Anda akan pergi ke satu wilayah di belakang kampus kami, Griffith University, itu ada namanya Queen Elizabeth II Cemetery. Kemudian di sebelahnya ada Queen Elizabeth II Stadium ya. Saya dulu suka lewat di situ, dan di situ kalau Anda lihat masih banyak makam-makam yang bertuliskan ini makam dari pejuang kemerdekaan Indonesia. Maaf kalau saya agak nangis ya. Dan di situ juga masih ada bendera merah putihnya ya. Itu adalah para kaum ex-digulis. Dari mana artikel itu saya dapatkan? Dari anak dari Gubernur Franz Kaisepo, yaitu Manuel Kaisepo. Dialah yang juga banyak membimbing saya untuk mengetahui bagaimana yang namanya persoalan Irian Barat pada masa lalu ya. Dan saya juga ikut bangga ketika beliau akhirnya juga lulus menjadi doktor pada usia 70 tahun ya. Karena biar bagaimanapun dia orang Biak, dan buat saya orang Biak itu adalah saudara saya karena saya dulu menginjakan kaki pertama di Papua, di tanah Biak. Dan saya juga bangga mengapa Manuel Kaisepo juga
sekarang tetap tinggal di Jakarta, karena waktu itu ya saya juga dengan teman kami yang namanya Jos Yunus Adicondro ya, atau kalau di Irian disebut, atau di Papua disebut dengan Shot. Kenapa Shot? Karena memang kalau orang Papua membaca Jos itu adalah Shot ya. Ya waktu itu Mas Jos mengatakan pada saya, kayaknya Manuel tuh lebih baik tinggal di Jakarta aja deh, jangan balik ke Jayapura ataupun ke Biak ya, supaya apa namanya itu dia lebih banyak bisa bicara mengenai Papua di dalam keindonesiaan dan sebagainya ya. Dan di dalam tulisan itu ada hal yang tidak akan saya lupa. Kalimat dari Markus Kaisepo itu bertuliskan, sekarang adalah zaman kemerdekaan. Orang Indonesia dan orang Papua itu bersaudara. Kalau orang Indonesia itu menguasai kekuasaan, menguasai kekayaan di tanah Papua, maka akan ada pergesekan-pergesekan antara orang Indonesia dan orang Papua. Jadi, janganlah orang Indonesia memonopoli posisi-posisi kekuasaan di tanah Papua, dan juga janganlah orang Indonesia memonopoli kekayaan-kekayaan di tanah Papua. Jadi yang ingin saya katakan di sini ya, antara orang Indonesia dengan orang Papua itu adalah orang-orang yang bersaudara. Apalagi setelah Papua resmi menjadi bagian dari Indonesia pada 1 Oktober atau 1 Mei 1963 ya. Ya, 1963 ya. Dan kita tahu Bung Karno pada saat itu sempat mengatakan, sebelum ayam berkokok pada 1 Mei 1963, itu yang namanya Irian Barat sudah menjadi bagian dari Indonesia. Makanya, mengapa saya sering bicara mengenai Papua, orang Papua, kekayaan masyarakat Papua, bagaimana nasib anak-anak Papua, bagaimana nasib orang-orang yang memiliki tanah adat di Papua ya. Mengapa? Karena persoalan tanah adat ini bukan persoalan remeh-temeh ya. Saya mengingatkan para policy maker di Indonesia, baik itu presiden, menteri pertanian, menteri dalam negeri, Bappenas ya, harus ingat ya bahwa yang namanya Indonesia atau rakyat Indonesia itu juga memiliki tanah-tanah adat. Hargailah tanah adat ya. Dulu ketika saya masih mengkaji persoalan Papua, tidak sedikit kepala-kepala suku itu yang kemudian menjual tanah-tanah adat ya, termasuk juga di daerah Sentani ya. Saya pernah mewawancarai seorang tokoh di sana namanya Samuel Yoku. Samuel Yoku itu adalah ayah dari teman saya yang saya ketemu di Port Moresby di Papua New Guinea, Franz Jalbert Yoku ya. Franz Jalbert Yoku itu adalah dulu tokoh pers di Papua New Guinea, pernah menjadi juru bicara Perdana Menteri Papua New Guinea pada saat itu ya, dan kemudian juga akhirnya dia kembali ke Indonesia ya. Dan Franz Samuel Yoku pada saat itu juga banyak bercerita sama saya tentang Sentani ya, dan mengapa dia juga tidak setuju kalau kemudian seorang tokoh dari Tanah Merah atau Tablanusu dijadikan nama untuk bandara di Sentani ya. Dan kemudian kalau Anda juga lihat ya, mengapa saya juga dengan saudara-saudara saya orang Papua itu tidak pernah merasa takut ya. Saya masuk ke wilayah-wilayah yang kadang-kadang disebut sebagai wilayah organisasi Papua Merdeka, tapi di wilayah tersebut saya tidak pernah merasa ada orang akan membunuh saya. Bahkan saya kadang-kadang merasa terlindungi. Bahkan kalau saya ingin makan kelapa atau makan ikan, itu tokoh di Tablanusu pada saat itu ya, itu mantan pimpinan OPM mengatakan pada saya, kalau Bapak mau makan ikan, nanti sore saya akan ke laut dan nanti kita bakar ikan. Dan bakar ikannya itu ternyata jam berapa? Jam 2 pagi. Tapi itulah persaudaraan saya dengan saudara-saudara saya orang Papua. Dan mengapa sampai sekarang saya juga sering bicara tentang Papua. Makanya ketika saya menjadi Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, ya, ketika Mas Yono juga mempertemukan saya dengan seorang dosen yang dulu menjadi wartawan di
apa namanya itu, di majalah jurnal yang disebut dengan, saya lupa namanya, tapi yang jelas dia adalah tokoh yang kemudian juga menangani bantuan mengenai bagaimana sebuah lembaga internasional ya bisa membantu perdamaian di tanah Papua ya. Dan waktu itu proyek itu ditangani oleh teman saya almarhum Muridan bersama apa namanya itu teman saya juga ya, apa namanya itu untuk menangani proyek diskusi mengenai Papua tersebut ya. Termasuk dulu juga yang aktif di situ adalah Paterneles ya, yang meninggal kemudian ya, termasuk juga Mas Derajat ya. Mas Derajat itu adalah mantan duta besar kita di Republik Rakyat Cina, pernah juga menjadi atasan militer kita di London dan juga di Washington, dan beliau juga sangat concern dengan bagaimana menyelesaikan konflik apa namanya di tanah Papua ya. Jadi lagi-lagi itulah kedekatan saya. Kalau banyak orang mengatakan Papua the Vergeten Aarde atau tanah yang dilupakan, tapi bagi saya tanah Papua ini tidak akan saya lupakan. Ini akan ada di hati saya sampai saya mati. Terima kasih. Berikan komentar Anda.